Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Basa Basi. Bahasana bahas ini menginspirasi. Bersama saya, Amanda Tiara Renata. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat spesial, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul. Yuk kita sambut Dila Nur Syarifatul Jannah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih Amanda untuk undangannya. Senang banget bisa ngobrol di sini hari ini. Dila ini bukan hanya mahasiswa yang aktif di kelas, tetapi ia juga menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Dispora. Ia bahkan juga bekerja paruh waktu. Wah, penasaran banget gak sih gimana cara Dila memanajemen waktu antara perkuliahan dan juga bekerja? Tonton video ini sampai habis ya untuk mengetahui rahasianya. Oke, boleh cerita sedikit tentang latar belakang Dila, kayak asalnya dari mana, terus sekarang kesibukannya apa sih? Saya dari Siana Wetan, Pain Gunung Kidul. Kesibukan saya sebagai mahasiswi di Universitas Gunung Kidul dengan program studi administrasi publik. Dan kebetulan saya sudah semester 2. Oke. Sebelumnya Dila ini dari SMA atau SMK sih? Saya dari SMK. Jurusannya? Saya jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, kan sama administrasi publik itu kayak jauh banget, bertolak belakang banget nih sama jurusan di SMK. Kenapa sih Dila memilih program studi administrasi publik itu awalnya? Awalnya tuh karena saran dari orang tua dan juga teman-teman. Terus ditambah kalau dipikir itu kayak administrasi publiknya itu kan umum ya, kayak semua perusahaan itu ada, peluang kerjanya banyak gitu lah, lebih luas. Jadi saya lebih pilih itu daripada melanjutkan yang di SMK gitu. Oke. Ini emang administrasi publik itu awalnya jurusan yang kamu inginkan dari awal atau gimana? Mungkin tidak ya, soalnya dari awal itu saya nggak tahu di situ ada apa aja. Tapi setelah saya cari informasi ada apa aja jurusannya, dan kebetulan di situ ada administrasi publik dan saya sedikit ini ya tertarik dan tertuju di situ. Oke. Terus hal yang menarik dari belajar di jurusan ini, di jurusan administrasi publik itu apa? Ini jadi lebih tahu tentang politik, sistem pemerintahan, terus tata kelola, kayak di dalamnya itu banyak. Jadi administrasi publik itu kayak banyak bicaranya gitu nggak sih? Iya, kebetulan banyak kan, kayak publik itu ya umum, melayani masyarakat gitu. Kalau bisa itu banyak itu ya, kalau lebih banyak lebih baik gitu, lebih baik bicara. Banyak praktik ini ya berbicaranya gitu. Terus gimana sih awal mulanya atau perjuangan Dila sampai akhirnya bisa dapat beasiswa? Perjuangan saya tuh kan sebetulnya dari dulu belum pernah dapat ya. Terus waktu SMK mau pendaftaran kuliah tuh saya diajak teman saya, kasih informasi coba dulu mendaftar beasiswa di KIPK itu. Iya. Terus waktu itu saya gagal, gak mendapatkan, sedikit kecewa. Tapi ternyata dari universitas saya itu ada informasi kalau saya mendapatkan beasiswa Dispora, yang dimana di situ tuh saya kuliahnya gratis dari semester 1 sampai semester 8, kurang lebih sama dengan skema 2 KIPK, tidak mendapatkan uang saku. Oke. Jadi gitu ya. Menurut Dila nih ada perbedaan signifikan nggak antara dari SMK dulu sampai kuliah saat ini? Mungkin lebih ke lingkungan pertemanan, jadi kayak harus adaptasi lagi gitu. Dari yang sebelumnya kan kalau SMK itu bareng-bareng, apa-apa bareng. Terus dari pembelajaran yang sebelumnya diajarkan oleh guru di SMK dari awal sampai akhir, tapi kalau di kuliah itu kan hanya diberi materi lalu harus mempelajari sendiri. Iya, betul. Karena kalau ini ya, kalau kuliah itu udah dianggap sebagai mahasiswa sudah dewasa. Ya, betul sekali. Nah, kan Dila kuliah sambil kerja. Gimana sih caranya kamu manajemen waktu buat
eh, kuliah sambil kerja itu biar bisa berjalan dengan lancar? Kalau saya pribadi tuh, kalau ada yang lebih penting, misal ada tugas mendadak bikin ini itu, ya saya mengutamakan itu dulu. Kalau misal bisa disambil kerja atau enggak, kan saya kerjanya itu Sabtu Minggu part-time paruh waktu. Jadi saya selesaikan dulu perkuliahan, kalau sudah selesai semuanya baru kerja gitu. Oh, kalau informasi dapat kerjanya itu apa Dila cari sendiri atau gimana? Ya saya cari-cari sendiri sambil minta tolong sama teman kalau misal ada lowongan kerja, informasi gitu. Oke. Dila pernah ngerasa malas nggak sih buat kuliah, kayak terpikir buat lebih baik aku kerja aja sih daripada kuliah gitu? Pernah, kayak apalagi pas banyak tugas, banyak tuntutan dari kampus ini itu kan kayak males ya. Kalau kerja kan lebih santai, cuma kerja nggak banyak beban. Tapi ya kembali lagi kan, kalau kuliah itu untuk masa depan ya, Iya betul. juga untuk peluang kerjanya juga lebih banyak daripada langsung kerja gitu. Jadi kalau bisa saya lebih mengutamakan dan semangat lagi. Ya, untuk menyelesaikan kuliah sampai akhir dulu ya. Nah, kan ada nih anggapan kuliah sambil kerja itu bikin prestasi kita menurun. Dila setuju nggak sih dengan anggapan itu? Kurang setuju sih, soalnya tergantung individunya. Kalau individunya bisa membagi waktu antara perkuliahan atau kerja, itu mungkin ini lebih prestasinya mungkin nggak akan turun. Tapi kalau nggak bisa membagi mungkin akan turun. Jadi kembali lagi ke individunya. Ya, kembali lagi bisa ngatur waktu dengan baik. Iya betul. Nah, kalau Dila nggak ngambil di prodi administrasi publik, terus nggak di UGK, kira-kira kamu mau ambil jurusan apa, terus di kampus apa? Dan kenapa? Kemungkinan saya akan mengambil bahasa Jawa karena saya lumayan tertarik ya. Terus mungkin di Universitas Yogyakarta. Oke, di UNY. Iya. Jadi sebelum Dila diterima di administrasi publik itu udah mencoba daftar di jurusan lain sama kampus lain kah? Pernah saya coba itu yang SNBP. Oh iya. Ya, saya pernah coba itu, tapi kebetulan saya tidak lolos, jadi saya berpindah ke UGK yang dekat, lalu juga saya sedikit tertarik dengan administrasi. Oke. Kalau untuk kuliah nih, emang Dila itu dari hati rasanya pengen kuliah atau kayak dorongan dari orang tua untuk kamu harus kuliah, kamu harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Dukungan orang tua itu pasti pengennya kuliah, dan kebetulan saya ada sedikit ingin kuliah juga, jadi satu tujuan, satu jalur pengen kuliah, orang tua juga mendukung, jadi saya kuliah. Jadi tambah semangat ya kuliahnya. Nah, apa sih kata-kata motivasi atau pesan dari orang tua yang selalu kamu pegang untuk tetap membangkitkan semangat kamu untuk belajar dan bekerja? Kata-katanya itu apapun hasilnya, apapun hasil akhir itu, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk yang lebih baik. Oke. Nah, ada nggak sih tips buat para adik-adik calon mahasiswa baru yang masih takut buat mencoba untuk kuliah sambil kerja? Dan tips dapat beasiswa itu gimana sih? Ya, jangan takut salah, jangan takut untuk coba-coba ya. Dan ini lebih mencari informasi terlebih dahulu dan membagi atau menimbang-nimbang kira-kira bisa nggak kalau kuliah sambil kerja, terus nanti kira-kira hasilnya gimana, berimbas ke kuliah atau ke prestasi apa enggak. Terus ya, untuk yang ingin mendapatkan beasiswa itu ya cari informasi lagi dari berbagai institusi gitu kan. Beasiswa itu nggak cuma satu, banyak. Ya, betul-betul. Jadi itulah, coba-coba. Kan biasanya beasiswa itu mengharuskan kita untuk menstabilkan nilai IPK. Nah, terus gimana cara Dila belajar di tengah kesibukan kerja? Mungkin kalau ada waktu longgar, waktu senggang kayak istirahat kerja gitu, ya
kalau bisa itu sambil belajar sedikit demi sedikit. Kalau setelah pulang kerja ya belajar lagi. Tapi kalau misal sudah nggak bisa di apa ya sambil belajar gitu ya, mungkin izin dulu nggak kerja, terus belajar fokus dulu kayak misal pas ujian atau gimana gitu. Menurut Dila, selama kuliah 2 semester ini, apa sih tantangan terberat saat kuliah? Tantangannya itu ketika teman saya kayak yang udah bekerja terus kemana-mana itu kan bikin ini ya status, terus saya lihat kayak jalan-jalan beli ini gitu, kayak apa ya, iri gitu lah, kepengen juga kayak gitu. Sementara saya kalau pas dapet tugas kayak coba mengerjakan tugas terus ini itu kepengen juga, tapi ya udah misalnya kan saya juga begitu. Oke, ada masanya gitu ya. Ya, Nah, terus menurut Dila, beasiswa itu cuma untuk anak yang pintar aja atau gimana? kalau menurut saya enggak, soalnya bisa dipilih dari ekstrakurikuler, terus dari kebutuhan finansial, dari pengalaman organisasi gitu kan, bisa mendapatkan beasiswa dari institusi yang lain, nggak cuma satu kayak KIPK gitu kan, orang tahunya cuma itu, padahal masih banyak beasiswa yang lain gitu. Terus menurut Dila, beasiswa saat ini tuh udah banyak yang tepat sasaran atau belum? Sepertinya belum sih, soalnya banyak ini yang mendapatkan beasiswa itu disalahgunakan. Oh iya, Kan ada yang bisa ini digunakan untuk kebutuhan kuliah gitu, tapi digunakan untuk gengsi, kayak yang biasanya itu kan beli handphone baru untuk jalan-jalan ke sana ke sini, jadi kayak belum tepat sih. Yang paling penting nih buat saat ini, IPK tinggi atau pengalaman organisasi? Di dunia kerja atau untuk mahasiswa? Ya, di dunia kerja dulu. Kalau di dunia kerja mungkin keduanya itu penting ya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu gitu. Karena kalau misal nilai IPK atau prestasinya tinggi tapi pengalamannya nggak ada, itu kan kayak kurang ya. Mungkin akan berimbas ke ini kerja sama tim di dunia kerja. Terus kalau misal punya pengalaman organisasi banyak tapi prestasinya sedikit atau menurun, gitu juga kurang bagus. Jadi kalau bisa itu seimbang keduanya. Berarti Dila aktif juga ya, kayak di event organisasi, terus kepanitiaan. Ya kebetulan saya lumayan aktif lah. Oke. Nah, rencananya nih setelah lulus, dari itu kedepannya mau gimana? Kalau saya pengen kerja dulu, ya langsung kerja ya maksudnya. Terus pengen daftar CPNS dulu. Kalau misal saya di situ nggak keterima, ganti lagi ke itu P3K. Ada kan? Ya itu. Kalau misal nggak jadi lagi, saya paling mau mentok di pemerintahan daerah atau gimana gitu. Jadi harus ada banyak opsi. Iya, harus ada rencana cadangan kalau misalnya satu nggak jadi gitu. Terus soalnya kan orang tua saya tuh pengennya saya jadi PNS biar kelak kehidupan saya di masa depan itu terjamin gitu. Dila enjoy nggak sih menjalani kuliah sambil kerja, atau kayak merasa terbebani gitu sebenarnya? Sepanjang ini saya lumayan enjoy ya, menikmati prosesnya, karena saya kan bisa sambil kuliah sambil kerja, jadi saya dapat ilmu juga, dapat ini pengalaman kerja juga, dan juga mendapatkan gaji yang bisa saya gunakan untuk kebutuhan kuliah atau cuma untuk jalan-jalan atau gimana gitu. Jadi enjoy aja sampai ini, belum ada yang tertekan banget, itu belum. Karena masih awal-awal juga ya di semester awal. Kalau semester tua 6 ke atas atau 5 ke atas itu mungkin saya harus berhenti dulu kerjanya, atau enggak dijeda biar saya fokus dulu, takutnya nanti itu biar selesai dulu. Iya. Kalau misalnya nih Dila ditawari pekerjaan tetap dengan gaji yang besar, kan menggiurkan banget nih. Terus kira-kira kamu mau pilih melepaskan beasiswa kamu terus fokus kerja, atau
mau mempertahankan kuliah? Saya mau mempertahankan kuliah dulu, soalnya mendapatkan beasiswa itu sulit, gak mudah. Terus kalau gaji besar, terus karyawan diangkat sebagai karyawan tetap itu menurut saya kurang menjamin. Soalnya kan umur juga semakin tua, jadi tenaga juga nggak kayak dulu lagi. Kecuali kalau saya dapat kerjaan kayak CPNS gitu kan lumayan ya, ada jaminan di masa tua. Ya mau aja kalau gitu. Tapi kalau yang ini itu sebetulnya nggak dulu, saya mau kuliah dulu, fokus dulu. Oke. Nah, terakhir nih, apa pesan buat para teman-teman mahasiswa yang sedang kehilangan semangat belajar mereka? Semangat terus, jangan pantang menyerah. Ingat kenapa kamu bisa di posisi itu, ya, karena banyak orang yang mungkin menginginkan posisi kita di saat itu, tapi kita tidak menyadarinya gitu. Oke. Kasih untuk Dila atas waktunya sudah sharing-sharing hari ini. Semoga tips dan juga kisahnya bermanfaat untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Amin, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan ingat, selalu ada jalan untuk berkembang selagi kita punya niat dan juga usaha. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.